Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita bertemu lagi di tema 6, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, di pembelajaran kali ini Bu Guru akan menggabungkan beberapa materi yang ada di buku paket kalian serta di pena kalian. Jadi Bu Guru harapkan kalian sudah menyiapkan masing-masing buku yang Bu Guru sebutkan tadi. Kita mulai saja pembelajarannya anak-anak ya. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi penting dari teks bacaan. Sepertinya sudah tidak asing lagi ya. Bagaimana cara menemukan informasi penting seperti di semester 1 sudah Bu Guru jelaskan ya. Yang pertama caranya adalah dengan membaca teks dengan seksama ya. Atau kalian harus memahami teks tersebut terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalian menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ingat, biasanya ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama ya. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf atau di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Apa namanya masing-masing paragraf tersebut? Kalian lihat kembali di pembelajaran semester 1. Diingat kembali anak-anak ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu merangkai ide pokok yang diperoleh dengan menggunakan bahasa sendiri agar lebih mudah untuk dipahami atau dimengerti ya. Kemudian agar informasi yang kalian peroleh tersebut terlihat lebih menarik, kalian bisa sajikan dalam bentuk peta pikiran atau mind map. Nah, Bu Guru berikan contoh di sini anak-anak yang Bu Guru ambil dari buku paket. Di sini adalah gambar atau sebuah teks yang menceritakan tentang kehidupan nelayan di Indonesia ya. Kalian lihat buku paket kalian. Nah, dalam teks bacaan tersebut terdiri dari 2 paragraf anak-anak. Ini merupakan paragraf yang pertama. Ingat, dalam membuat paragraf ya, di awal kalimat itu menulisnya agak menjorok ke depan sedikit anak-anak ya. Kemudian di kanan dan kirinya itu rata ya. Ini namanya satu paragraf. Selanjutnya di bawahnya ini namanya paragraf yang kedua. Silakan kalian baca dulu teks yang ada di depan layar kalian ya. Nah, sudah selesai anak-anak membaca teks bacaannya? Jika sudah selesai, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menemukan informasi penting yang ada di masing-masing paragraf tersebut. Kita mulai dari paragraf yang pertama anak-anak. Paragraf yang pertama setelah kalian baca ya, jadi ide pokoknya itu terletak di tengah paragraf anak-anak. Yang sini ya. Jadi tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Ini merupakan informasi penting yang ada di paragraf pertama ya. Selanjutnya di paragraf yang kedua ya, kita menemukan ide pokoknya yaitu di awal paragraf. Itu ya di sini anak-anak ya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Nah, ini sudah Bu Guru tuliskan. Nah, setelah kalian menemukan informasi pentingnya, kita akan menyajikannya dalam bentuk peta pikiran atau mind map ya. Nah, mind mapnya menjadi seperti ini. Ini yang menjadi pusat daripada peta pikirannya. Boleh diambil dari judul bacaannya, yaitu Kehidupan Nelayan di Indonesia. Kemudian kita buat cabangnya. Nah, di sini paragraf 1, informasi pentingnya seperti yang Bu Guru sebutkan tadi, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan ya. Kemudian yang kedua yaitu tempat pelelangan ikan akan ramai pada musim tangkap ikan. Nah, ini merupakan contoh peta pikiran atau mind map jika hanya ada 2 paragraf. Jika nanti ada lagi tambahan paragraf, bisa kalian tambahkan di sini cabang-cabangnya anak-anak ya. Jadi nanti akan terlihat lebih indah dan menarik untuk dibaca informasi yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang muatan IPS, pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia ya. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya itu sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok yang ada dalam suatu lingkungan.
setiap individu atau kelompok tersebut memiliki perannya masing-masing ya. Nah, di sini adalah merupakan interaksi yang terjadi di pasar anak-anak. Jadi di pasar ini terjadi interaksi antara penjual dan pembeli ya, dan mereka memiliki perannya masing-masing. Bu Guru akan kembalikan lagi ke buku paketnya. Nah, gambar nelayan anak-anak ya. Gambar nelayan yang sedang pulang ya dari melaut setelah berhasil menangkap ikan. Mereka akan bergotong royong untuk untuk membawa perahu mereka kembali ke pesisir ya. Nah, di sini ada kegiatan gotong royong, terjadi kegiatan interaksi sosial. Kemudian setelah ikan tersebut hendak dijual, maka terjadilah atau di tempat pelelangan ikan ini akan bertemu antara nelayan ya yang berfungsi sebagai penjual ikan, kemudian ada juru lelang dan ada pembeli daripada ikan tersebut ya. Nah, di sini pada gambar tempat pelelangan ikan itu terjadi interaksi sosial dan mereka memiliki perannya masing-masing anak-anak. Yang pertama yaitu nelayan. Di sini nelayan anak-anak ya. Jadi nelayan ini memiliki peran yaitu untuk menangkap ikan di laut ya. Itu fungsi daripada atau peran daripada nelayan. Kemudian di sini ada yang berbaju berwarna biru, ini adalah juru lelang anak-anak ya. Jadi juru lelang ini berperan menawarkan harga yang diminta oleh penjual kepada para pembeli ya. Jadi juru lelang ini berfungsi untuk menawarkannya. Kemudian di sini ada pembeli anak-anak ya. Jadi pembeli ini berperan itu membeli ikan yang ditawarkan oleh nelayan ya. Jadi di sini mereka di suatu tempat itu terjadi interaksi sosial dan mereka memiliki perannya masing-masing dalam interaksi tersebut ya. Selanjutnya, kewajiban tanggung jawab dan hak warga masyarakat ya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak lepas dari hak, kewajiban dan tanggung jawab anak-anak. Seperti di gambar yang Bu Guru sebutkan tadi, yang Bu Guru ambil dari buku paket ya. Di sini ada 3 orang ya yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama yaitu nelayan atau penjual. Nelayan atau penjual ini tentu saja mereka memiliki hak anak-anak. Hak mereka yaitu mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan. Kemudian kewajiban mereka apa? Kewajiban mereka adalah agar mereka mendapatkan uang, mereka harus menangkap ikan di laut ya. Tanggung jawabnya apa? Mereka harus bisa menjual ikan dengan kualitas yang baik ya. Kemudian yang kedua yaitu juru lelang. Nah, di sini juru lelangnya anak-anak. Juru lelang ini memiliki hak mendapatkan imbalan berupa jasa dari jasanya menawarkan harga dari penjual kepada pembeli. Kemudian kewajibannya apa? Menawarkan harga kepada pembeli. Tanggung jawabnya yaitu menawarkan harga dengan jujur atau dengan wajar ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembeli. Nah, di sini yang beramai-ramai ini adalah yang membelikan anak-anak ya. Memiliki hak mendapatkan ikan dengan kualitas yang baik. Kemudian kewajibannya membayar ikan yang telah dibeli ya. Serta tanggung jawabnya yaitu menawar ikan dengan harga yang wajar ya. Jadi agar sama-sama untung antara penjual, pembeli dan juru lelangnya ya. Jadi hak kewajiban itu dilaksanakan secara seimbang. Nah, di sini Bu Guru juga berikan contoh hak kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pelaksanaan kewajiban di sekolah anak-anak ya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya, mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Itu pelaksanaan kewajibannya. Kemudian pelaksanaan tanggung jawabnya, merapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, dan mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu ya. Itu tidak boleh terlambat ya mengumpulkan tugasnya. Setelah itu kalian akan mendapatkan hak ya. Hak kalian yaitu misalnya beribadah sesuai agama dengan tenang, belajar di sekolah saat jam pelajaran, dan menghirup udara segar setiap hari jika kalian sudah mau melaksanakan hak dan jika kalian sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab ya. Selanjutnya kita menuju ke muatan IPA anak-anak ya. Dalam muatan IPA Bu Guru akan mengajak kalian untuk mencari
keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta bagaimana cara mengantisipasinya. Misalnya yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Pada saat misalnya kalian memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya apa? Air itu akan lebih cepat mendidih anak-anak. Kemudian ada kerugiannya. Logam aluminium ini akan lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Jadi tidak boleh kalian menyentuh panci aluminium yang sedang dipanaskan di atas kompor ya. Bagaimana mengantisipasinya? Memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator atau penghantar panas yang tidak baik seperti ebonit ya. Menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor ya. Kemudian yang kedua yaitu perpindahan panas secara konveksi. Contohnya yaitu adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya air akan lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya jika ada letupan uap air mendidih berbahaya, itu akan berbahaya jika terkena tubuh kita. Bagaimana cara mengantisipasinya? Menggunakan tutup panci saat memasak air dan tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Yang ketiga yaitu perpindahan panas secara radiasi. Contohnya yaitu pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh kita. Keuntungannya tubuh akan terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya jika kondisi matahari sedang terik kita akan merasa kepanasan anak-anak. Bahkan kalau panas sekali kulit kita bisa gosong ya. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh kita dari pancaran sinar matahari secara langsung. Selanjutnya kita menuju ke muatan SBDP anak-anak ya. Mengembangkan pola lantai tari daerah. Seperti yang kalian ketahui bahwa pola lantai itu ada dua ya. Ada pola lantai lurus dan pola lantai melengkung anak-anak ya, pola lantai lurus dan lengkung. Setiap pola lantai itu dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Contohnya di sini adalah tari saman yang memiliki pola lurus ke samping dan zigzag ya. Jadi tari saman itu kan memiliki pola lantai lurus atau horizontal, bisa dikembangkan menjadi pola lantai zigzag. Pola tersebut itu dapat berubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, perhatikan gambar pola lantai berikut pada tari saman ya anak-anak ya. Jadi hitungan pertama pola lantainya itu adalah horizontal. Kemudian hitungan kedua mulai membentuk pola zigzag. Dan pola hitungan yang ketiga pola zigzagnya sudah terbentuk dengan sempurna ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan Bu Guru di tema 6 subtema 2 pembelajaran 4 dan 5. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru jelaskan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Akhir kata Bu Guru ucapkan terima kasih ya sudah menyimak tayangan videonya Bu Guru. Akhir kata Bu Guru tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.